Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai role model kita, dan serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita. Dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sedikit mendongeng ya. Bukan mendongeng, jadi belajar sejarah sedikit. Al-Quran mengisahkan umat-umat terdahulu yang merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai kerusakan di atas muka bumi. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak kisah yang diceritakan di situ menimpa beberapa kaum. Ya. Nah, riwayat mengenai mereka hendaknya menjadi pelajaran dan renungan bagi orang-orang masa kini, khususnya kaum muslimin. Jadi kira-kira ada 12 kaum pembangkang yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kisah yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya itu selama 950 tahun. Jadi umurnya panjang Pak, Nabi Nuh. Dakwahnya aja 950 tahun. Berarti hidupnya lebih dari itu ya. Terus dari 950 tahun itu berdakwah, yang ikut beriman mengikuti beliau itu hanya sekitar 80 orang. Jadi dengan durasi yang panjang 950 tahun, kira-kira yang ikut cuma 80 orang. Bisa dibayangin ya, susah banget ya. Nah, mereka kebanyakan kaumnya yang didakwahi oleh beliau itu kebanyakan mengolok-ngolok. Bahkan kita tahu ada satu perintah yang harus dikerjakan oleh Nabi Nuh, membuat kapal tapi di bukit, Pak. Kalau jangan orang dulu, orang sekarang aja bikin kapal di atas bukit, lu mau kemana? Ya, kan gitu ya. Tapi ada juga sih Pak, kalau nggak salah di mana ya, di puncak apa nggak salah. Ada kapal yang di atas bukit tapi buat restoran, ya kan? Tapi di zaman Nabi Nuh bikin kapal gede banget Pak. Bahtera Nabi Nuh itu kalau bisa kita lihat di YouTube ya, di Discovery Channel itu ada di Mount Ararat. Mount Ararat itu selatannya Turki sekarang. Jadi di situ ada jejaknya bekas kapal itu, ya kan? Dan begitu diteliti, emang itu kapal Pak. Masuk ke dalam, dilihat sampel tanahnya, sampel beneran kayu. Dan lebih mencengangkan lagi katanya kayunya itu kayu jati Pak. Kayu jati kan endemik Indonesia ya, maksudnya asli Indonesia gitu. Ya, dari mana dia dapat kayu jati kan gitu ya? Ya kan? Ya kan? Nah, jadi umatnya itu mengolok-olok Nabi Nuh, nggak mau ngikutin. Dari 950 tahun berdakwah cuma 80 orang yang ikut. Nah, ketika ada berita bahwasanya akan ada banjir, ya kan, semuanya mengolok-olok Nabi Nuh termasuk anaknya. Ya, di dalam Quran itu dijelaskan bahwa anaknya nggak mau ngikut di dalam bahteranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menyuruh pengikutnya masuk beserta hewan-hewan. Kalau di film tuh sepasang masuk. Jadi kapalnya gede banget Pak. Ya. Jadi
bisa kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi fa'abitha fihimul fasanatil illa khamsina ama humutufnu wahum zolimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka lagi kaum Nabi Lut. Nabi Lut ini satu masa, satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Kebetulan saudara. Jadi ketika Nabi Ibrahim didatangkan oleh malaikat yang malih rupa jadi orang, ya kan? Dia datang mengabarkan bahwasanya mati.
sigap sekali ya kameramennya. Thank you. Jadi Nabi Ibrahim tuh dikasih kabar baik, yang punya anak, gitu kan. Terus ditanya, dari sini ente mau kemana, katanya. Nah, Nabi Ibrahim itu didatangi oleh tamunya disuguhin makan, nggak mau makan. Ya Nabi udah ngerti, wah ini bukan orang nih, katanya. Ya, ente mau kemana, katanya. Mau ke tempatnya Nabi Lut, kalau nggak salah Sodom ya. Mau ngapain ya? Saya mau ngasih berita juga buat mereka, gitu. Nah, ternyata memang kita sama-sama tahu kaumnya Nabi Lut itu kaum yang melakukan tindakan keji, ya, fahsya, ya, dengan banyak bermaksiat dan suka sesama jenis, gitu. Yang kalau kita lihat sekarang ini udah di dunia luar itu malah disokong orang-orang yang begini. Nah, artinya apa? Kaum-kaum yang didakwahi oleh Nabi Lut pun dia mendustakan apa yang dibawa. Sampai Nabi Lut itu pernah, tamu yang tadi datang ke Nabi Ibrahim itu kan ganteng, Pak, masuk ke tempatnya Nabi Lut. Bininya Nabi Lut bilang sama orang-orang di pasar, ada tamu keren banget tuh, ya kan gitu. Terus Nabi Lut didatengin sama orang-orang dari pasar itu, digedor pintunya, dia keluar. Mau ngapain, katanya? Gue tahu lo nyimpen tuh tamu laki-laki. Ngapain sih sama laki-laki, kata Nabi Lut? Ini ada anak gue nih, cewek nih. Kalau kalian mau nikahi gitu, nggak mau, katanya. Nah gitu ya. Setelah dia melakukan kekejian dan tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Nabi Lut, maka si tamu tersebut bilang, siap-siap kamu pergi dari kota ini sebelum subuh, gitu. Dan akhirnya kaum Nabi Lut itu ditimpa azab oleh Allah dengan meletusnya gunung, gempa, tumpuk. Dan itu sejarah berulang. Berulang di daerah Eropa, di Pompei, Pak. Jadi gunung Vesuvius itu meledak. Kenapa? Karena di Pompei itu mereka melakukan itu. Jadi berzinah di tempat rame, suka sesama jenis dan segala macamnya, akhirnya diazab sama Allah dengan dimeletuskannya gunung Vesuvius. Jangan jauh-jauh, di Indonesia juga ada, di daerah selatannya Banyumas, di Dukuh Legetang namanya. Jadi ceritanya ada gunung angin-angin kalau nggak salah namanya. Ini ada gunung, ini ada desa, Dukuh Legetang. Dukuh Legetang itu tempatnya subur. Jadi arah Dieng ke sono, Pak. Kalau di desa lain itu hasil panennya 1, katakanlah, di Dukuh ini hasilnya 2-3. Gitu. Jadi misalnya yang ini menghasilkan kentang 1 ton, kalau dia bisa 2-3 ton. Subur banget. Tapi penduduknya tidak mengindahkan apa yang diserukan oleh pemuka-pemuka agama. Hampir tiap malam tuh ada pesta, ada kemaksiatan lah, katakan ada judi, ada segala macam, sampai terkenal di Dukuh itu ngundang orang-orang yang kepingin merasakan party di situ, gitu ya. Jadi ada judi, ada segala macam deh, sampai kesukaan jenis juga ada. Nah, pada satu malam gunung angin itu meletus, longsorannya itu, ini padahal ini gunung, ini ada satu desa, ini sebelahnya baru desa Dukuh Legetang, itu kayak diangkat, ditumplekin, blek, lenyap dalam satu malam. Beberapa warga desa situ beserta tamu-tamu yang datang. Kalau Bapak sekarang ke sana, itu ada monumennya, Pak, nama-nama korbannya, ya. Lagi-lagi, kenapa kaum-kaum seperti ini diazab oleh Allah? Yang jelas dia melakukan kekejian dan tidak mengindahkan apa yang diserukan oleh nabinya, katakanlah begitu. Jadi
bisa kita lihat di surat An-Naml ayat 54 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu ya. Setelah kaumnya Nabi Lut ada lagi kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu diutus untuk kaum Madian. Kaum Madian ini suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan ya. Nyurangin timbangan. Dan itu sudah didakwai oleh Nabi Syuaib, jangan melakukan itu karena itu akan merugikan. Tapi mereka nggak mau dengar ya. Jadi kalau dia beli, dia minta dilebihin. Tapi kalau dia jual, dia kurang-kurangin tuh timbangan. Sekarang saya tanya, ada nggak praktek itu di sini? Banyak Pak. Saya pernah beli duku sekilo Pak, di kalau nggak salah di daerah Jatinegara. Ya. Begitu ditimbang pulang 8 on Pak. Ya, itu yang jual. Tapi kadang kita yang beli nih, bapak-bapak sering ngeliat nggak? Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke tukang buah, main nyobain aja gitu, mungkin ada kali setengah kilo nyobain. Ya. Nah, kaumnya Nabi Syuaib itu kayak gitu. Kalau beli dia minta dilebihin, kalau jual dia kurang-kurangin timbangannya. Ya. Allah mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat, sampai-sampai kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tidak mau melepaskan rasa panas tersebut ya. Akhirnya mereka binasa. Coba dilihat di surat At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, dan Toha ayat 40 serta Al-Hajj ayat 44. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang tanah yang pepohonan itu sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat atau Aikah. Jadi ada yang nyembah pohon Pak. Ini lebih gila lagi, nyembah hutan, nyembah pohon Pak. Kalau misalnya katakanlah di bumi Nusantara ini masih ada orang-orang yang nyembah itu, ya, berarti dia ketinggalan zaman. Zaman Nabi Syuaib udah, ya kan? Udah didakwahin, tetap ngaco, diazab mau Allah. Ya, diazab pakai hawa yang panas. Selanjutnya siapa lagi? Kaum Bani Israel, yaitu kaumnya orang Firaun, Pak. Ya, Firaun dan pendukung-pendukungnya. Ya. Jadi apa yang disebarkan oleh Nabi Musa nggak diikutin nama selain pengikutnya kan gitu ya kan. Akhirnya Fir'aun dan pendukungnya itu bisa kita tahu bahwasanya dia binasa, ditenggelamkan oleh Allah ya. Terus ada lagi Ashab al-Sabt. Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di kota Elat atau Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Jadi Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Nah, kita bisa lihat ya di suratnya. Kalau nggak salah itu Al-A'raf ayat 163. Jadi ini Bani Israel juga yang beribadahnya hari Sabtu. Tapi di hari Sabtu itu ikan banyak, ya kan? Sementara gue suruh ibadah nih. Nah, ini orang-orang Yahudi juga nih. Jadi akhirnya dia nggak ibadah, tapi dia masang jaring, Pak. Emang diakalin tuh sama kaum itu. Ya, diakalin, kan gue nggak boleh. Gue hanya ibadah nih hari Sabtu, nggak boleh ngelaut. Tapi di laut pas hari Sabtu banyak. Sama dia ditaruh jaring. Dia di sini, tetap di darat. Jadi diakalin Allah gitu. Enggak, saya nggak ke laut.
Tapi dia tetap menjaring ikan, kan sama aja kan mancing. Ya. Jadi karena hari Sabtu itu banyak ikan, sampai-sampai mereka meminta Rasulullah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain di luar Sabtu. Orang-orang ini akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina. Jadi monyet, Pak. Kalau saya pernah cari ya, ini kiasan atau emang beneran jadi monyet, Pak. Gitu. Lalu setelah ashab al-sabat ada ashab al-ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama al-ras ditujukan pada suatu kaum. Konon nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Bangga, silakan. Udah 5:30 ya? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Siwan. Ada pula yang menyebut bin Sahfan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Lalu ada lagi Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu sekelompok orang yang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah. Lihat surah Al-Buruj ayat 4-9. Ada lagi kaum Tuba adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas, maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju, salah satunya adalah adanya bendungan air. Coba kita lihat di surat Ad-Dukhan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum khairan am qaumu tubai wallazina min qablihim akhlaqnahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kaum Tuba ini kaum-kaum yang katakanlah maju secara teknologi ya. Contoh peninggalannya adalah bendungan air. Dan yang terakhir adalah kaum Saba. Kaum Saba itu kaumnya istrinya Nabi Sulaiman. Kaum Ratu Balkis. Ratu Balkis itu kalau menurut yang pernah saya baca di arah Saba itu di arah Afrika. Sementara Nabi Sulaiman itu kan di Palestina kan. Jadi dulu kalau yang saya pernah baca itu Saba, kalau sekarang itu Ethiopia, Pak. Dulu itu subur, makmur. Ya kan? Subur makmur, tapi nyembah matahari, Pak. Hingga didakwahi oleh Nabi Sulaiman yang dapat informasi dari burung hudhud. Ya kan? Akhirnya didakwahi, dipanggil ke Palestina, sehingga sananya itu ditaruh, dipindahin. Begitu dia lihat, oh ternyata hebat sekali ya. Nah, kaum Saba itu juga nggak mau beribadah kepada Allah. Jadi akhirnya yang ikut istilahnya ikut Ratu Balkis yang udah menerima ajarannya Nabi Sulaiman itu yang selamat, selebihnya enggak. Lalu kita bisa tahu nggak Pak, kira-kira datangnya azab itu kapan? Ya, jadi gini, di dalam Quran itu dijelaskan bahwasanya azabnya dia, misalnya kayak tadi gempa, angin panas, itu waktu-waktunya adalah antara pagi, subuh sampai pagi, terus agak siang, lalu malam. Jadi bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat 4.
Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Ya kan? Jadi beberapa kejadian penting yang berkaitan dengan azab Allah itu selalu ada pada 3 waktu ini. Ya, malam dan subuh, pagi sampai siang hari. Jadi apabila suatu negeri akan dimusnahkan, maka datanglah azab dan siksaan Allah kepada penduduk negeri itu dalam keadaan mereka sedang lengah sebelumnya. Ada kalanya siksaan itu datang di waktu malam, di waktu mereka bersenang-senang, merasa aman, sebagaimana halnya kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut tadi diazabnya kapan? Waktu malam, hampir subuh. Jadi waktu orang-orang tidur, ya, sehingga nggak bisa kemana-mana. Ada kalanya datang di waktu siang, dikala mereka istirahat tidur, sebagaimana halnya kaum Nabi Syuaib tadi. Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 24, hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Itu di surat Yunus ayat 24. Ada lagi surat Al-A'raf ayat 97 dan 98. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Bapak tahu 2006 tsunami Aceh kapan? 2004. Pagi apa siang? 2004 ya. Pagi apa siang? Pagi, jam 8. Match kan? Tadi kemarin tuh ada yang namanya di Palu ya Pak. Datangnya kapan? Malam, lagi istirahat, ya kan? Terus Tanjung Lesung malam, lagi pesta, ada, ya kan? Duku Legetang tadi malam juga. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah itu kapan waktunya matching Pak, kejadian. Ya, matching ya. Ya. Oke. Selain bangsa yang dilaknat oleh Allah atau diazab, ada juga bangsa yang diberkahi oleh Allah. Ya, bisa kita lihat di surat Al-Anbiya ayat 81. Kami menundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir ringkas Kemenak disebutkan bahwa dan kami tundukkan untuk Sulaiman sebagai anugerah dan fasilitas berupa angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya dengan hembusan yang keras dan kencang ataupun lunak dan lambat ke negeri yang kami beri berkah padanya. Jadi sebagai moda transportasi Sulaiman bisa naikin angin Pak. Bisa melesat ya, dari satu kota ke kota lain. Lalu di ayat 82-nya dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dasar laut untuk mengambil sesuatu yang diperlukannya. Dan mereka setan-setan itu menjadi pelayan Nabi Sulaiman, mengerjakan pekerjaan apa yang disuruh oleh Nabi Sulaiman, serta mendirikan bangunan dan membuat kolam raksasa. Para ahli tafsir mufasir menjelaskan dimaksud ke negeri yang kami telah memberkatinya adalah negeri Syam. Negeri Syam itu Yordan, Suriah, Lebanon, Palestina. Ya. Daerah kekuasaannya Raja Sulaiman. Jadi kalau sekarang Yahudi mau mendirikan kembali Haikal Sulaiman, dia tanya Israel itu sampai mana batasnya? Ini Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Itu grand desainnya mereka Pak.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk keberkahan negeri Syam, Yordan, Syria, Lebanon, Palestina, dan negeri Yaman. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami negeri Syam dan Yaman. Ya, oke. Ada yang diazab oleh Allah, ada yang diberkahi. Kalau kita disuruh milih, kita senang yang diberkahi dong. Kita pengen Indonesia ini menjadi negara yang diberkahi. Tapi kalau pada suatu negeri rakyatnya banyak yang durhaka, maka Allah akan berikan pemimpin yang jahat, tidak sekedar zolim. Jadi seperti firman Allah Al-An'am ayat 1, 2, dan 3, dan demikian kepada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi kalau Allah mau mengazab atau memberikan hukuman kepada satu negeri, nggak hanya ditimpain bencana Pak, tapi dikasih pemimpin yang jahat juga bisa, ya kan? Nah, kenapa diberikan pemimpin yang jahat? Karena kita mendustai Allah, katakanlah begitu, ya kan? Kalau kita lihat Indonesia sekarang kayak begini, misalnya ada yang bilang pemimpinnya luar biasa deh, pokoknya. Jangan-jangan kita yang salah, ya nggak Pak? Jadi kalau Allah mau memberikan cobaan yang berat buat satu negara, bisa jadi ditaruh pemimpin yang seenaknya, gitu, ya. Jadi untuk itu supaya kita berubah dari satu keadaan yang kayak begini, yang tidak enak, itu bagaimana caranya? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini bercerita tentang malaikat-malaikat yang menjaga kita, ya. Dan juga Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum sebelum dia berubah sendiri, ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya, jadi kalau kita mau negara tempat kita tinggal ini menjadi negara yang gemah pahlaw jinawi, diawali dari kita dulu, Pak. Pertama, kita berubah dulu, ya. Kita berubah sehingga nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya. Jadi bisa kita lihat di surat An-Nur ayat 24, ya, saya bacakan artinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu pun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi surat An-Nur surat 24 ayatnya 55. Dengan demikian kita semakin yakin bahwasanya jika pemimpin kita ini beriman, beramal soleh, maka Allah menjanjikan kekuasaan di bumi ini, ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, pertama dimulai dari diri kita sendiri pertama. Kedua, ini di surat An-Nur ayat 55 ini dijelaskan bahwasanya
beriman beramal soleh, itu yang pertama. Beriman beramal soleh, ya. Jadi setelah beriman beramal soleh rakyatnya, jadi berubah dulu dari tidak beriman menjadi beriman. Yang beriman tambah iman lagi. Dengan berubah maka akan istiqomah. Dia kuat imannya. Ketika iman sudah kuat, Allah ridho. Setelah Allah ridho, maka Allah akan anugerahkan pemimpin yang kuat imannya dan juga beramal soleh. Selanjutnya, kalau kita lihat di surat An-Nur ayat 55 ini, Allah akan gantikan keadaan yang ketakutan menjadi aman sentosa. Dan keadaan aman tersebut bisa langgeng kalau rakyatnya tetap menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Istiqomah di jalan Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada kaum-kaum yang diazab Allah, ada kaum-kaum yang diberkahi oleh Allah. Antara diazab sama diberkahi pasti ada sebabnya. Kalau yang diazab kenapa? Karena dia mendustakan apa yang dibawa oleh nabinya. Kalau yang diberkahi ya dia ngikutin. Nah, jadi kalau kita lihat bisa jadi satu negeri itu diberikan cobaan yang begitu hebat karena kualitas dari keimanannya rakyatnya sendiri. Jangan-jangan kita salah. Ya. Untuk itu perlunya ilmu. Ya, dengan ilmu, dengan bagaimana mencarinya ya dengan ikut taklim seperti ini. Kita cari ilmu. Dan ilmu udah tersebar banyak di mana aja sekarang dan mudah diakses. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanya atau ditambahkan, mangga silakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Ada yang mau ditambahkan atau ditanya mengenai azab dan diberkahi, dan caranya kita udah ngobrol di sini bahasanya beriman beramal soleh dulu dari kitanya. Misalnya, oh saya udah beriman kok negara masih begini aja. Yang beriman baru dikit mungkin. Mestinya keseluruhan. Bisa kita lihat contoh ya. Sekarang ada nggak kita lihat pemimpin yang benar-benar disokong banget sama rakyatnya? Bisa kita lihat Turki misalnya. Ya. Turki itu kan dari sekuler. Kemudian dia berubah dan diberikan pemimpin yang kuat imannya. Ya, Erdogan itu kuat imannya menurut saya. Terus dia berjuang untuk rakyatnya. Ya. Ada lagi pemimpin chatnya, ya kan? Wah, chatnya negara bagiannya Soviet itu dicintai banget sama rakyatnya, ya kan? Orangnya masih muda, pemimpin chatnya, dan dia sering banget dan hampir setiap hari melakukan sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Bisa kita lihat negaranya makmur kan. Turki juga sekarang maju. Nggak menutup kemungkinan Indonesia bisa seperti itu, Pak. Kalau dari kita sendiri udah mulai. Ya, jadi kalau masih ada Bapak lihat orang yang korupsi, nepotisme, curang, apa segala macam, makin kelihatan jelas. Nah, berarti kita dalam satu track yang lagi melenceng, Pak. Kalau kita mau jadi gemari Palau Jinawi, semuanya itu bisa setiap penduduk Indonesia kan mempunyai hak yang sama. Ya, jadi kalau misalnya berkecukupan nggak cuma buat beberapa orang aja, harus semuanya kan. Dan itu mesti diatur dengan baik, gitu lah. Untuk itu perlu pemimpin yang kuat, yang imannya kuat, nggak takut mati, katakanlah begitu ya. Untuk menegakkan kebenaran dia nggak takut mati. Oh, saya tahu apa yang saya kerjakan akan saya tanggung jawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi ketika masih seperti
itu tadi ada kecurangan, ada apa, ada semena-mena. Kita lihat ya kan, orang katakanlah kalau ada yang bilang hukum itu tumpul ke bawah, gimana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas kayak pisau, gitu ya. Ya kan, ada nenek-nenek yang mencuri coklat, buah coklat, didenda dan dihukum sampai sekian lama. Sebenarnya kita belum harus tanya, kenapa tuh nenek nyolong? Karena dia nggak bisa makan. Begitu dia jawab seperti itu, zolim pejabatnya, zolim pemimpinnya, luar biasa. Nih, satu RT nih, atau satu lurah deh, satu kelurahan itu ada yang makmur, ada yang di bawah garis kemiskinan, bahkan kekurangan gizi gitu. Kalau si pemimpin lurah ini nggak ngurusin itu yang kekurangan tadi, dia akan ditanya mau lu lagi jabat lurah ngapain aja? Oh saya udah begini-begini, ini catatan lo kayak gini, selesai. Kan gitu, semua akan dipertanggungjawabkan. Oke ya, kalau nggak ada, kita tutup aja kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.